Halo pendengar dan pemirsa Perspektif Baru, COVID-19 telah 1 tahun melanda Indonesia, terhitung semenjak diumumkan pemerintah Indonesia pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini jumlah kasus mencapai 1,35 juta dengan korban meninggal lebih dari 36.000 jiwa. Di kesempatan kali ini, saya Dwipo Kuncoro bersama Wimar Witular akan membahas mengenai perkembangan penanggulangan COVID-19. Wawancara ini juga bisa disaksikan di channel YouTube Pak Wimar @perspektif Wimar TV dan melalui streaming di portal kbr.com setiap Jumat pukul 16.30 sampai 17.00. Oke, kita mulai pembahasan. WW, apa kabar, WW? Baik, terima kasih. Oke, jadi sudah setahun COVID melanda seluruh dunia ya. Bagaimana WW melihat penanganan pandemi ini secara global? Itu berbeda dari negara ke negara. Jadi karena itu kan tergantung pemerintahnya negara tersebut. Kalau secara global sih tidak komentar karena semua juga takut ya. Tapi ada yang bereaksi dengan program yang terukur, ada yang sama sekali tidak terprogram, ada yang malah melawan gitu kenyataan yang ada. Pemerintah Amerika misalnya pada awalnya tuh sangat resisten terhadap berita COVID. Pertama dia nggak percaya, kedua dia menyalahkan Cina, ketiga dia menganggap itu hanya orang tertentu yang akan kena dan tidak menganjurkan orang untuk ikut protokol untuk mengatasi COVID. Sebaliknya, negara seperti Singapura, Australia, Selandia Baru itu sangat bagus, Taiwan juga bagus, dan bahkan ada negara-negara di mana tidak pernah berkembang penyakit COVID itu lebih daripada beberapa puluh orang. Jadi secara seluruh dunia, kalau mau disimpulkan dari segi reaksi WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, cukup baik. Jadi sekarang dengan kerjasama WHO, karena Amerika pernah mengundurkan diri dari WHO, sekarang Amerika sudah bersatu. Saya kira kerjasama antar bangsa, apalagi dengan perkembangan sekarang dengan vaksin, itu bagus sekali. Jadi saya cukup optimis bahwa akan ada hasilnya. Mengenai perbedaan penanganan COVID ini, sebenarnya apakah memang pemerintah dari negara tersebut, misalnya di Amerika lah, yang memang kurang, atau memang warga negara yang memang sulit diatur? Sebetulnya masalah partisipasi warga negara juga tidak bagus, tapi justru juga karena pemerintahnya tidak memberikan semangat, maka warga negaranya juga segan-segan gitu. Orang di Amerika itu sangat susah untuk ikut protokol, pakai masker dan sebagainya. Jadi sekali lagi contohnya itu Amerika. Contoh baiknya beberapa negara di Eropa dan negara serupa di Asia Tenggara. Bagaimana menurut WW mengenai penanganan COVID di Indonesia? Dari dalam susah untuk melihat keadaan secara keseluruhan. Dari angka-angkanya tidak begitu bagus, tapi saya rasa dari segi sambutan masyarakat itu cukup baik. Terutama sekarang dalam program vaksin ini, masyarakat tidak ada yang melawan dan banyak yang mendukung. Secara keseluruhan saya juga nggak tahu persisnya kenapa Indonesia itu tidak sebaik Malaysia atau Thailand hasilnya. Nah, sebagai ahli komunikasi, bagaimana WW melihat pola komunikasi ya dari awal COVID sampai saat ini? Baik itu dari pemerintah sendiri maupun pemerintah pusat ya, Presiden Jokowi maupun dari Satgas COVID. Saya kalau lihat komunikasinya itu agak prihatin karena sebetulnya tidak ada politik komunikasi yang jelas atau yang efektif.
sehingga keinginan pemerintah tidak terlalu bisa ditangkap oleh masyarakat. Memang ada masyarakat yang nurut, tapi biasanya nurutnya atas dasar takut. Jadi dia nggak naik sepeda karena nggak boleh naik sepeda. Dia nggak teriak-teriak di kereta api karena nggak boleh. Tapi bukan atas dasar keinginan untuk bersama mengatasi COVID. Jadi harus ada cara komunikasi yang beda. Saya belum tahu bagaimana, tapi harus ada effective communication strategy. Karena yang sekarang itu tidak begitu berlaku. Tadi Wewe bilang kan bahwa masyarakat tuh tidak menangkap ya apa yang diinginkan pemerintah. Nah, Iya, apakah mungkin memang maunya pemerintah itu yang sulit untuk ditangkap atau sulit diutarakan? Contoh kasus ini soal pembatasan mikro ya. Kalau di luar negeri kan ada lockdown, sedangkan kita kan berkali-kali ganti istilah dari PSBB, kemudian PSBB mikro, ada PPKM. Nah, itu bagaimana menurut gue? ya menurut saya betul itu kesan Mas Dipo begitu. Jadi tidak jelas bagi masyarakat lockdown itu apa gitu ya. Padahal lockdown itu kalau mau disederhanakan bilang ya kita diam dulu supaya virusnya tidak menyebar. Karena virus itu menyebar kalau masyarakatnya banyak ketemuan, banyak kegiatan, ya kita diam-diam aja dulu. Sampai nonton bola aja kalau di Inggris tidak boleh dengan stadion penuh. Jadi di Indonesia ini tetap acuannya itu ini boleh nggak ya sama pemerintah gitu. Acuannya boleh atau tidak, takut atau tidak. Kalau dia takut, nurut. Kalau enggak, berjalan seenaknya aja. Memang itu dalam bidang kehidupan yang lain juga begitu. Kebanyakan orang melihat pemerintah itu sebagai kekuatan yang harus diturut atau dilawan. Dalam hal COVID sebaiknya diganti persepsinya itu. Jadi bahwa COVID itu penyakit yang hanya bisa dilawan kalau dilawannya rame-rame. Dan orang bisa melakukan kegiatan rame-rame kalau dikoordinasi pemerintah. Misalnya hal begitu. Nah, bicara koordinasi, penanganan ini kan diserahkan kepada Satgas ya. Nah, kalau menurut Wewe, kinerja Satgas sendiri bagaimana? Kalau pada tingkat RW itu bagus-bagus. Terutama ada RW yang saya kenal, RW 8 gitu ya. Itu sangat itu disiplin. Tapi kembali nurut itu, bukannya senang melawan COVID, tapi nurut gitu. Jadi kalau pada tingkat lokal itu demikian. Kalau di atas itu, saya juga kurang tahu gitu. Sampai mana Satgas itu efektifnya. Karena jarang kita lihat orang Satgas bicara mengenai COVID dalam naratif yang biasa, yang jelas. Suka terlalu resmi, terlalu menakutkan, atau terlalu teoritis gitu. Jadi saya kira komunikasi pemerintah itu sangat kurang. Perlukan ahli komunikasi yang bukan ahli yang ahli komunikasi lah. Nah, dengan kasus COVID ini kok di negara lain kan ekonomi sudah mulai membaik, wisata sudah mulai hidup. Bahkan di Australia sudah ada turnamen tenis sudah mulai dibuka lagi. Sedangkan di Indonesia sekarang olahraga masih mati suri lah. Nah, WW sebagai salah satu orang yang bergerak dalam dunia usaha, seberapa apa sih maksudnya dampak yang WW rasakan dengan penanganan pemerintah dengan apa efeknya terhadap dunia usaha ini? Pemerintah memberikan simpati pada sektor swasta itu bagus. Tapi juga kembali tidak memberikan contoh-contoh yang jelas bagaimana masyarakat itu bisa mendukung program
mitigasi COVID tidak terlalu kelihatan. Tetap rakyat itu bergeraknya antara nurut atau tidak nurut. Saya kira tokoh pemerintah yang menjadi panutan bahwa dia itu ikut menginformasikan COVID itu tidak kelihatan, tidak efektif menurut saya. Oh, jadi seharusnya ada tokoh publik yang memang bisa jadi contoh, pejabat publik yang bisa jadi contoh ya. Iya, tidak usah pejabat publik kan, apalagi presiden senang menggunakan tokoh milenial. Ya. Ada individu aja yang bisa membawakan bendera anti COVID dan mengajak orang untuk ikut aktif. Gitu. Belum ada, gitu. Apalagi yang pejabat pemerintah, karena pejabat pemerintah secara otomatis sudah kehilangan simpati lah dari masyarakat. Saat ini, walaupun COVID masih melanda di seluruh dunia, tapi kabar baiknya adalah vaksin sudah mulai didistribusikan. Walaupun memang masih ada kendala di beberapa negara yang sampai saat ini belum dapat jatah vaksin, terutama di beberapa negara Afrika. Bagaimana WW melihat perkembangan distribusi vaksin? Kalau melihat dari pandangan mata langsung, saya lihat entusiasme terhadap vaksin di Indonesia itu baik begitu ya. Tidak ada sinisme seperti di Amerika misalnya. Malah ada antre panjang sekali kemarin di Depkes Jalan Hang Jebat. Dan ada kenalan saudara saya yang bahkan sudah divaksin. Jadi sambut baik. Nah, itu peluang bagi pemerintah karena pemerintah bisa menemukan program yang menarik kepercayaan masyarakat. Gitu. Saya belum tahu yang lainnya, tapi dalam hal vaksin, entah gimana, itunya efektif. Komunikasi pemerintah tuh efektif. Program vaksinasi sendiri kan sebenarnya bukan pekerjaan mudah ya, seperti kita tahu vaksin polio itu bisa terjadi sampai bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya kasusnya bisa menurun secara signifikan. Nah, untuk kasus COVID ini kan mau nggak mau kita harus mempercepat proses vaksinasi. Itu kira-kira apa? Karena itu saya kagum pada pemerintah bahwa dari sejak melansir program ini tidak ada perlawanan, bahkan orang-orang yang saya tahu sangat skeptis terhadap apa saja, tapi tidak skeptis terhadap program vaksinasi. Jadi dia dilahirkan dengan baik program ini dan mudah-mudahan terus begitu karena dia punya momentum yang baik. Gitu. Tidak bisa kita bandingkan dengan Amerika yang banyak masalah, bahkan di Inggris juga banyak masalah. Tapi di Indonesia, vaksin itu lancar. Nah, kelancaran vaksin ini kan memang harus ditunjang dengan adanya vaksin itu sendiri. Nah, dengan adanya permintaan global yang bersamaan, pasti kan penyediaan vaksin itu akan bermasalah. Mungkin, tapi saya kira kalau soal strategi pasar, pemerintah tuh akan cukup kreatif untuk mencari sumber vaksin, karena seperti kita ketahui, sumber vaksin itu ada macam-macam. Ada Rusia, ada Cina, macam-macam. Jadi tidak tergantung pada struktur pasar yang monolitik seperti program lain gitu. Ya, sebagai informasi saja nih, selama ini kan beberapa negara penyedia itu sudah meluncurkan vaksin lebih dahulu seperti Cina, kemudian Amerika, Eropa. Nah, kabar gembira lagi nih Bharat Biotech dari India, mereka berkomitmen untuk memproduksi 700 juta vaksin. Ini menjadikan Bharat Biotech sebagai produsen vaksin terbesar di dunia.
Apa namanya? Bharat Biotech. Bharat Biotech dari India. Barat namanya. Iya, dari India. Iya, iya. Nah, kalau Kita ketahui lepas dari itu apa namanya, penanganan COVID di India itu cukup baik gitu. Selain tentu banyak penyimpangan. nah itu yang buat saya sendiri memang sungguh menakjubkan ya, Kak. Yang kita tahu dulu waktu awal-awal pandemi kan India sempat bermasalah dengan lockdown mereka sehingga jutaan orang terancam kelaparan dan meninggal di jalan karena tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Tapi sekarang India sudah menjadi salah satu negara yang bisa mengatasi COVID ini dengan baik. Ya bagus. Itu apakah menurut WW memang pemerintahan Narendra Modi itu efektif? Tapi yang dulu mengalami kegagalan juga pemerintah Rajendra Modi juga ya. Ya, betul. Jadi saya kira bukan soal pemerintahnya. Mereka belajar aja dari kesalahan dan juga belajar dari kesalahan negara lain, dan mereka mungkin dalam persaingan dengan Cina dan dengan Rusia menggunakan resources yang di India banyak, di negara lain tidak. India tuh banyak sekali resources dalam tenaga kerja intelektual. Jadi kalau kita lihat ibarat industri startup tuh di India lebih maju daripada di negara lain. Walaupun Cina bukan perbandingan. Jadi susah juga bandingkan dengan Cina. Tapi saya percaya bahwa India bisa dijadikan contoh oleh Indonesia. Sebagai pertanyaan terakhir, apakah COVID-19 ini akan mengubah perilaku manusia? Kalau manusianya tidak berubah, akan jadi korban karena harus berubah gitu. Ini adalah panggilan semesta untuk mengubah pola pikir kita, pola hidup kita dalam soal iklim, dalam soal kesehatan, dalam soal ekonomi, dalam soal industri. Ini kalau sempat sih baca aja wawancara-wawancaranya Bill Gates yang memadukan pandangan ekonominya dengan pandangan kesehatan umumnya. Jadi kuncinya adalah perubahan kebiasaan. Terima kasih WW atas wawancaranya. Bagi para pemirsa dan pendengar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di @perspektifbimar.tv. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Terima kasih Bung Dwipo Kuncoro.